Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat dan saudara sekalian, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa nikmat waktu luang. Salawat dan salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman. Beliau adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan memulai mengaji kitab Syarah Uqudul Lujain fi Bayani Huquqiz Zawjain karya Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani. Isinya mengupas tentang bagaimana etika, hak dan kewajiban antara suami dan istri sehingga terbina rumah tangga yang penuh keberkahan dan tentunya sakinah, mawaddah, warahmah. Kitab ini merupakan buah karya dari seorang ulama besar yang nama lengkapnya adalah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Beliau adalah seorang ulama Nusantara yang lahir pada tahun 1813 miladiyah. Menurut catatan lain 1815 miladiyah dan wafat pada tahun 1897. Lahir di Tanara, Serang, Banten dan wafat serta dimakamkan di Makkah Asy-Syarif, persisnya dimakamkan di komplek pemakaman Jannatul Ma'la. Mari terlebih dulu kita membaca suratul Fatihah untuk beliau penyusun kitab ini. Semoga ada keberkahan untuk kita semua. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi liman dakhala fi baitihil kiram wa khususan li musannif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullahu taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai mengupas kata demi kata daripada kitab ini. Qala al-faqir. Telah berkata al-faqir, yakni orang yang butuh. Fakir arti orang yang butuh. Seperti halnya ada fuqara, masakin, orang-orang fakir, orang miskin, karena mereka butuh secara materi. Tapi yang dimaksud fakir di sini, penyusun kitab membahasakan dirinya dengan penuh ketawaduan sebagai orang yang fakir, orang yang butuh. Ila rahmatir rabbil ghaffar, kepada rahmatnya Allah Al-Ghaffar yang Maha Pengampun. Siapa yang dimaksud al-fakir di sini? Muhammadun, dengan nama Muhammad yang kita maklum adalah nama lengkapnya Muhammad Nawawi. Al-mu'tarifu, yang mengaku. Kita mengenal istilah i'tiraf, artinya pengakuan. Al-mu'tarifu, yang mengaku dirinya. Bil auzari, sebagai orang yang berbuat dosa. Subhanallah saudara, beliau adalah orang solih, ulama besar. Menurut catatan karya beliau berjumlah 115. Bahkan beliau pernah menjadi
salah satu imam besar di Masjidil Haram. Murid-muridnya sangat banyak. Di antaranya yang menjadi tokoh ulama di Nusantara, yang merupakan di antara murid-murid beliau adalah Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Khalil Bangkalan, Mama Bakri Sempur, dan ulama-ulama besar lainnya. Tapi beliau yang digelari dengan Sayyidu Ulama Hijaz, pimpinannya ulama Hijaz, beliau mengaku sebagai al-mu'tarifu bil auzar, mengaku sebagai orang yang melakukan dosa. Tapi beliau berharap basarahullahu, semoga Allah menampakkan, memperlihatkannya. Allah menampakkan kepada ini namanya Muhammad Nawawi, uyuban nafsihi, aib-aib, cacat, kekurangan dirinya. Ini penting saudara, jangan sampai kita merasa sebagai orang hebat, merasa tinggi ilmunya, tidak merasa ada aibnya. Ini yang kemudian muncul rasa ujub, bangga diri sendiri, takabur, sombong. Ini yang kita tidak inginkan. Wa ja'ala yaumahu khairan min amsi. Doa selanjutnya daripada musannif adalah semoga Allah menjadikan harinya, artinya waktu yang Allah berikan itu di waktu selanjutnya, khairan adalah lebih baik, min amsihi daripada sebelumnya. Karena ada ungkapan menyebutkan mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka itu adalah orang yang beruntung. Alhamdulillah. Musannif kemudian berkata, segala puji bagi Allah. Kama sebagaimana yang bagi semestinya lahu bagi Allah pujian tersebut. Artinya segala puji sebagaimana sudah sepatutnya semestinya pujian itu hanya milik Allah. Wassalatu wassalamu, salawat, rahmat Allah serta salam sejahteranya ala sayyidina Muhammadin, tertuju, tercurahkan, teruntuk kepada junjungan kita semua, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi, dan juga teruntuk keluarga beliau, wa sahbihi, dan untuk sahabatnya. Yang dimaksud sahabat adalah orang-orang yang hidup sejaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, mengambil ilmu dari Nabi, kemudian meninggal dalam keadaan sebagai seorang muslim atau mukmin. Ada kulli ma'lumin lahu, yang mana salawat salam tertuju kepada Nabi, keluarga dan sahabatnya itu sebanyak bilangan makhluk yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah makhluk yang Allah ciptakan? Tentu banyak sekali. Karena itulah salawat salam itu tertuju pada Nabi, keluarga dan sahabatnya sebanyak jumlah bilangan makhluk yang Allah ciptakan, yang Allah ketahui. Amma ba'du, adapun setelah itu, setelah bismillah, ucapan hamdalah, salawat dan salam, penyusun kitab ini berkata, fahadha, maka inilah syarhun, satu penjelasan, satu syarah, satu komentar. Talabahu minni ba'dul muhibbin. Talabahu, telah meminta atas ini penjelasan, minni, daripadaku. Siapa? Ba'dul muhibbin, beberapa sebagian para pecinta. Artinya beliau ini ada yang meminta di antara sahabatnya, murid-muridnya yang merupakan muhibbin. Karena sudah semestinya kita menjadi termasuk orang yang cinta kepada ulama. Nabi bersabda, kun aliman, jadilah anda orang yang alim, punya ilmu, mengajar dengan ilmunya. Au muta'alliman, kalau tidak bisa jadi alim, jadilah anda orang yang belajar, yakni santri, belajar. Tidak bisa jadi santri, au mustami'an, atau pendengar, mendengarkan kebaikan-kebaikan.
Hari ini kita bisa mendengarkan ilmu-ilmu melalui sarana-sarana telekom, sarana-sarana teknologi. Di antaranya melalui YouTube seperti yang kami produksi melalui video-video yang berisi tentang kajian-kajian keislaman. Au muhibban, kalau tidak bisa mendengarkan karena sibuk, jadilah Anda orang yang cinta kepada ilmu, cinta kepada ulama. Wala takun khamisan, dan janganlah Anda menjadi orang yang kelima. Apa itu orang kelima? Tidak menjadi alim, tidak menjadi muta'alim, tidak jadi mustami', tidak jadi muhibbin. Bisanya hanya mencerca, mencibir saja, menjelek-jelekan saja. Ini tidak baik. Kata Nabi, fatah lak, maka kamu akan binasa, akan hancur. Jadi Syekh Nawawi mengungkapkan bahwa ada beberapa sebagian para pencinta ilmu, pencinta ulama, pencinta beliau, tentu cintanya karena Allah, meminta kepada beliau ala risalati, atas sebuah risalah, komentar atas sebuah risalah, al muta'alliqati, yang berkaitan, yang berkenaan dengan bi umuri zaujaini, yang berkaitan dengan seluk-beluk az-zaujaini, kehidupan pasangan suami istri. Allati, yang mana sonnafaha, telah menyusun terhadap ini risalah, terhadap ini karya, ba'dun nasihina, sekelompok ulama ahli nasihat. Inilah kemudian muncul kitab Syarah Uqudul Lujain. Wa sammaituha, dan aku, kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, menamai risalah ini dengan nama Uqudul Lujaini, dengan nama Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zaujain. Secara bahasa artinya uqud itu aqdun, artinya ikatan, aqdun. Uqud artinya rangkaian ikatan alias kalung. Al-lujain, perak. Jadi uqudul lujain itu sebuah perumpamaan di mana rangkaian untayan nasihat ini diibaratkan sebagai kalung perak, uqudul lujain fi bayani huquqiz zaujaini, yang isinya adalah tentang penjelasan hak-hak suami dan istri. Wa arju minallahi ta'ala, dan aku, kata Syekh Muhammad Nawawi, berharap dari Allah Subhanahu wa taala al-i'anata, pertama memperoleh suatu pertolongan, wal ikhlasa, keikhlasan. Sebab agar ilmu ini manfaat harus didasari dengan ikhlasan. Kita bersaksi hari ini yang hidup di tahun 2020, kita lihat dari 18, di atas 1820, 1830-an, beliau sudah berkiprah, wafat di 1897, sekarang sudah 2020, masih eksis kitab ini. Berarti ini ilmu berkah, manfaat, karena didasari dengan keikhlasan. Yang Allah berikan keikhlasan itu kepada beliau, yang mana beliau juga diberikan al-i'anah, pertolongan dari Allah Ta'ala. Wal qabula, dan musannif berharap al-qabul, diterima atau penerimaan oleh Allah Ta'ala. Wan naf'a bihi, dan manfaat dengannya. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan berkah kebesaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa azwajihi, dan para istrinya, wa dzurriyyatihi, keturunannya, wa hizbihi, dan orang-orang yang setia kepada beliau. Wahda itu, dan aku hadiahkan zalika, itu kitab, itu karya, lil walidaini, untuk kedua orang tua, rajian, halnya mengharap, minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, ghufrana dzunubihima, ampunan untuk kedua orang tua, wartifa'a darajatihima, dan Allah mengangkat derajat keduanya. Innahu ta'ala, karena sungguhnya Allah Ta'ala wasi', Allah itu maha luas, al-maghfirah, ampunannya, warhamur rahimin, dan Allah maha penyayang di antara para penyayang. Sampai sini dulu saudara sekalian sebagai muqaddimah pertama. Semoga dengan kita membahas kitab ini, meskipun baru muqaddimah, ada keberkahan dan manfaat untuk kita semua.
dan kita diberikan rasa cinta terhadap ilmu, dan kemudian ilmu itu manfaat barokah untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'alil qadri untha wa dzakar. Wasbunallahu ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.